Pemirsa, untuk mendukung inisiatif Bank Indonesia mengejut cashless society, masyarakat mulai didorong untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai. Imbasnya perbankan pun ramai-ramai meluncurkan uang elektronik atau e-money. Apakah penggunaan e-money lebih aman dan efisien jika dibandingkan dengan uang tunai? Kami akan berbincang dengan tamu kami yang sudah hadir di studio, Perencana Keuangan Mike Rini Sutikno. Selamat pagi Ibu Mike, selamat datang di Bloomberg TV Indonesia. Selamat pagi, Bu Alia. Ibu Mike, jika mungkin kita mungkin menuju ke cashless society atau mungkin masih jauh, atau sampai ini bagaimana penerapannya sih sebenarnya? Kalau dari pengalaman sehari-hari gitu ya, dan juga dari pengamatannya, masyarakat sekarang lebih suka lebih suka sesuatu yang lebih praktis dari sisi waktu, dari sisi biaya, dan juga lebih aman. Sehingga cashless society kemungkinan juga akan menjadi sesuatu yang tren atau masyarakat akan menuju ke sana. Untuk sekarang mungkin belum cashless ya, tapi less cash aja gitu. Jadi kurangi penggunaan uang cashnya. Kalau dulu nih ya, kita kalau dapat uang kembalian, dapatnya permen karena nggak sampai ada uang kecilnya. Nah sekarang tidak perlu seperti itu, bahkan sampai ke pasar pagi gitu ya, beberapa pedagang saya lihat sudah mulai menyediakan alat pembayaran untuk dia gesek kartu debit, kartu kredit itu sudah pasti, kartu debit juga. Ini sehingga membuat pembelanja seperti kami ibu-ibu itu menjadi jauh lebih praktis, lebih aman karena tidak perlu bawa uangnya. Nah dari sisi perencanaan keuangan juga, kalau kita lebih banyak bawa uang tunainya tidak dibatasi, itu buatnya mau belanja Mbak gitu. Jadi itu sekaligus juga selain lebih aman juga lebih membantu dari sisi bagaimana kita bisa mengelola uang. Sebenarnya mungkin permasalahan bukan kalau misalnya dengan uang banyak, misalnya dengan uang tunai banyak, kita akan mungkin lebih banyak dorongannya untuk berbelanja. Kalau pakai itu dengan kemudahan tadi, bukannya itu sepertinya sama saja, toh hanya tinggal gesek, mungkin demikian. Dan kalau dari sisi keamanan kita juga melihat tidak begitu aman juga mungkin karena dengan banyaknya kasus seperti kemarin Bank Mandiri yang pemblokiran kartu ATM itu, kalau dikatakan aman mungkin ukurannya di mana di situ? Nah, jadi kalau untuk keamanan dalam menggunakan e-money ini atau bentuknya kartu debit ya, bisa juga prepaid card begitu ya. Nah, sehingga end user atau yang menggunakan itu dia tidak boleh atau disarankan sebenarnya tidak boleh menaruh atau menyimpan uang terlalu banyak di situ. Nah, khusus untuk pembelanjaan menggunakan e-money ini, menggunakan kartu debitnya, jadi rekening yang ada kartu debitnya itu khusus untuk berbelanja, maka uang yang disimpan di situ memang tidak boleh terlalu banyak karena untuk penggunaan sehari-hari. Dengan demikian, dengan adanya e-money ini, jadi masyarakat tahu mana sih rekening yang digunakan untuk investasi, mana yang digunakan untuk pembelanjaan sehari-hari, sehingga kalau terjadinya tindakan kriminal gitu ya, masyarakat yang tidak mengetahui misalnya teknologi informasi kan sebenarnya hanya menggunakan saja. Jadi kami ini hanya bisa meminimalisir kerugian yang terjadi jika terjadi tindakan kriminal tadi. Jadi uang yang ditaruh di situ tidak boleh terlalu banyak. Kemudian masalah juga mengenai bagaimana kita menyimpan PIN-nya gitu ya, bagaimana cara bertransaksinya. Itu paling hal-hal yang bisa kita antisipasi. Oke, kalau misalnya tadi Ibu sempat mengatakan bahwa oke, ini dipisahkan mungkin ya, rekening ini untuk yang berbelanja, ini untuk yang investasi. Tapi mungkin dengan terlalu banyak rekening itu bukannya malah membuat ribet sendiri atau pusing sendiri penggunanya, atau mungkin malah nantinya mereka mungkin ada sedikit, karena mereka sudah terlalu terekspos mungkin dengan begitu banyaknya rekening dan juga investasi, malah mungkin untuk kejahatannya juga akan semakin besar chance-nya karena memang exposure-nya memang besar. Iya. Nah, jadi kalau dalam perencanaan keuangan itu, yang namanya budgeting itu memang kita membuat beberapa alokasi. Jadi tidak boleh kita put your egg in one basket gitu ya. Jadi kita cuma punya satu tempat satu-satunya untuk berbagai transaksi kita. Nanti kita tidak bisa mengaturnya secara proporsional gitu ya. Nah, jadi memang harus ada tempatnya untuk tujuan apa, investasi, kemudian kalau untuk sehari-hari gitu ya. Nah, untuk investasi sendiri memang harus masyarakat saat ini belum menjadi masyarakat yang berinvestasi, dia baru nabung aja. Sementara kalau nabung itu kan tidak membuat masyarakat itu mendapatkan manfaat dari uangnya yang paling optimal. Untuk menabung aja masih susah karena proses menabungnya aja harus antri ke bank gitu ya, belum bisa dilakukan secara misalnya lewat internet online gitu ya. Kemudian juga untuk berinvestasi, contohnya mau beli reksadana aja harus ketemu orangnya dulu. Nah, dengan konsep e-money gitu ya, dengan dibangunnya infrastruktur untuk membuat masyarakat menjadi less cash, kemudian jadi cashless society,
proses untuk menabung dan berinvestasi itu menjadi dipercepat. Karena masyarakat tidak bisa dia kemudian jadi sekonyong-konyong dia jadi melek finansial, harus dibangun kebiasaannya dulu. Ya saya lihat melalui e-money ini tingkat literasi atau pemahaman masyarakat pentingnya menabung dan berinvestasi itu menjadi lebih cepat. Sedangkan dari data OJK bahwa yang melek keuangan di Indonesia itu hanya sekitar 20%. Mungkin dengan e-money tadi yang mungkin bisa membantu meningkatkan literasi itu seberapa besar, seberapa signifikan dengan keberadaan e-money hingga akhirnya dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia? Nah, saya lihat memang harus seiring dengan edukasinya. Kalau hanya e-money-nya saja, nanti jangan-jangan masyarakat Indonesia lebih banyak belanjanya lagi dibandingkan nabungnya. Ya, apalagi ada banyak-banyak diskon dan juga beberapa tawaran-tawaran seperti menarik dikatakan oleh perbankan-perbankan dengan menggunakan beberapa jenis kartu kredit ataupun debit tertentu. Ya, saya lihat e-money ini kan alatnya ya, atau tempatnya, atau orang bilang platformnya lah gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan alat ini untuk bisa mengencourage atau mendorong masyarakat melakukan perubahan dari perilaku belanjanya. Kalau tadinya perilakunya konsumtif, ya dengan e-money ini tidak diarahkan menjadi perilaku menabung, malah nanti masyarakat makin konsumtif, makin banyak utangnya gitu ya. Tetapi dengan e-money ini, percepatan dari informasi dan percepatan dari proses menabung dan berinvestasi bisa dilakukan sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang financially literate karena memang ada infrastruktur yang mendukung untuk itu. Oke, financial literate untuk consume, akhirnya akan kembalinya ke masalah berkonsumsi lagi karena memang itu titik beratnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi perilaku belanjanya saja ya yang kemudian diimprove lah atau diperbaiki, tidak hanya perilaku untuk belanja kebutuhan sehari-hari ya, tetapi juga ada yang dialokasikan untuk karena lebih mudah menabung dan berinvestasi melalui konsep e-money tersebut, sehingga diharapkan masyarakat juga terjadi belanjanya meningkat, nabung dan investasinya juga meningkat. Karena nggak mungkin nggak belanja, Mbak Alia. Ibu Mika, terima kasih atas kehadiran di studio Bloomberg.